Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara agar Windows semakin lancar pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi di sini gua hanya kasih tahu beberapa cara saja ya, karena sebenarnya cara ini sudah saya jelaskan atau sudah saya share di beberapa video sebelumnya. Dan di sini gua bakal langsung kasih tahu saja, tapi ini hanya beberapa ya. Jadi sebenarnya masih banyak banget, tapi di sini gua ringkas jadi hanya beberapa saja. Nah, jadi yang pertama yang paling umum itu adalah membersihkan file sampah yang ada pada Windows. Nah, jadi Windows sendiri itu sebenarnya juga menyimpan beberapa file atau folder sampah yang tidak kita ketahui. Nah, yang paling umum itu berada di folder temp. Nah, jadi cara membuka folder temp, kalian perlu buka run seperti ini. Nah, kemudian di sini baru kalian ketik temp, ya temp, kemudian kalian oke. Nah, otomatis di sini kalian akan langsung membuka folder temp yang dimana isinya itu semuanya sampah, entah folder, file, ataupun teks dokumen ya. Jadi itu semuanya sampah. Nah, jadi kalian langsung saja untuk hapus karena di sini sampah semua ya. Jadi kalian itu tidak perlu khawatir lagi. Jadi kalian tinggal langsung hapus saja. Nah, jika sudah selesai, nanti untuk foldernya langsung kosong atau empty, kalian bisa close saja. Nah, kemudian kalian buka runnya lagi ya. Nah, kemudian di sini kalian ketik persen temp persen. Ya, kali ini itu ada persennya. Nah, kemudian kalian oke. Nah, di sini sebenarnya sama untuk foldernya, cuman foldernya tadi itu ada persen di awalan dan di akhir ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini itu banyak banget untuk file bisa dibilang file sampah dan juga teks dokumen. Nah, di sini kalian tinggal langsung saja hapus. Jadi kalian tinggal hapus saja, kemudian kalian tunggu sampai 100% komplit ya. Nah, kemudian jika sudah, nanti kalau kalian nemu seperti ini, kalian tinggal centang seperti ini, kemudian kalian skip. Nah, kemudian kalian bisa close. Nah, kemudian kalian buka runnya lagi, ini tinggal sekali lagi ya. Kemudian kalian ketik private seperti ini. Kemudian kalian oke. Nah, di sini sebenarnya ini merupakan file yang dimana file-file ini itu ada kaitannya dengan aplikasi yang kalian buka. Ya, jadi kalian wajib hapus agar aplikasi yang sering kalian pakai itu untuk loading saat membukanya itu lebih cepat ya, itu katanya ya. Kalau gua nggak tahu ya, karena gua menurut oh ini file sampah ya, jadi wajib dihapus. Tapi kata orang, ketika kalian hapus untuk file yang ada di folder private sini, nanti untuk aplikasi atau program yang kalian gunakan itu ketika dibuka akan semakin cepat ya. Nah, jadi ini tinggal dicentang kemudian skip. Nah, kemudian kalian pergi ke drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal, kemudian ke Windows, kemudian ke software distribution ini, kemudian kalian ke download. Nah, kemudian di sini kalian hapus untuk file sampah dari Windows Update. Nah, Windows Update sebenarnya itu juga menyimpan beberapa folder atau file sampah tanpa kita ketahui juga. Ya, yang awalnya itu kita kira Windows Update itu hanyalah mengupdate ya Windows kita, tetapi Windows Update itu juga akan menyimpan secara otomatis file sampah di folder software distribution di bagian download. Nah, jadi kalian tinggal langsung hapus saja. Oke, tunggu sebentar sampai komplit ya. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa close saja. Nah, kemudian kalian jangan lupa untuk mengkosongkan yang namanya recycle bin. Karena kalau kalian tidak mengosongkan recycle bin itu berarti sama saja bahwa semua folder, file, atau teks dokumen yang sudah kalian hapus itu akan tetap tersimpan, tetapi tersimpannya itu di recycle bin. Nah, jadi kalian wajib ya untuk mengkosongkannya. Kalian tinggal klik kanan empty recycle bin, kemudian kalian tunggu. Nah, kemudian di sini kalian klik yes dan tunggu sampai untuk proses penghapusannya selesai ya. Nah, di sini untuk prosesnya sudah selesai. Jadi, kalau kalian lihat untuk recycle bin-nya sudah kosong ya. Nah, jadi jangan lupa ya untuk mengosongkan recycle bin-nya karena kalau enggak berarti sama saja bahwa filenya masih ada di komputer kalian ya, oke?
Nah, kemudian cara yang kedua itu adalah kalian perlu men-setting performance options Windows ya. Jadi kalian tinggal cari saja di menu pencarian, itu kalian ketik View Advanced ya seperti ini. Nanti otomatis kalian akan menemukan View Advanced System Settings. Nah, ini kalian pilih saja. Kemudian di sini teman-teman silakan pilih di performance itu settings. Nah, di sini ya yang gua kasih tahu kita perlu men-setting untuk performance options-nya. Nah, jadi kalian wajib pilih adjust for best performance, tapi kalian itu harus centang smooth edge of screen fonts, show window context while dragging, dan show thumbnails instead of icons. Ya, jadi hanya ketiga ini. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa klik apply. Kemudian kalian ke atas sini di advance, dan pastikan untuk adjust for best performance, ini kalian pilih programs ya. Nah, jika sudah kalian bisa apply, kemudian OK dan bisa OK. Kemudian cara yang ketiga, kalian harus selalu memonitoring di text manager. Nah, jadi kalian buka saja untuk text managernya ya dengan cara Ctrl Shift kemudian Escape atau kalian di logo Windows ini klik kanan kemudian text manager ya. Nah, kemudian di sini kalian harus sering memonitoring karena takutnya tanpa kalian sadari Windows kalian itu tidak lancar. Itu mungkin gara-gara ada yang berjalan di background, entah itu programnya Windows atau mungkin aplikasi kalian. Ya, jadi itu menggunakan resource yang tinggi ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di kategori background process. Nah, ini ya. Nah, jadi ini beberapa proses yang berjalan di background atau latar belakang. Dan ini bisa saja terjadi pada aplikasi yang sering kalian pakai atau mungkin yang sudah tidak dipakai ya. Jadi harap dilihat baik-baik, takutnya ada yang memakan resource komputer kalian. Contoh Windows Defender atau Anti Malware Service Executable. Ini sering banget makan resource entah CPU atau disk karena gua nggak tahu mungkin lagi proses scanning ya untuk Windows Defender-nya ini atau mungkin si ini ya Google Chrome lagi nge-update atau mungkin Windows Update ya kan lagi nge-update Windows kalian ya. Jadi seperti itu. Kemudian cara yang selanjutnya kalian itu perlu mengoptimize drive kalian. Ya, jadi kalian tinggal cari di menu pencarian, ketik optimize seperti ini. Kemudian nanti teman-teman pilih yang defragment and optimize drive. Nah, jadi di sini kalian wajib di drive C kalian atau drive di mana Windows kalian diinstal itu wajib kalian optimize. Takutnya untuk drive C kalian atau drive di mana Windows kalian diinstal itu takutnya eh itu ya mengalami masalah atau error ya. Jadi kalian sering-seringlah ya jangan terlalu sering. Kalau bisa minimal 2 bulan sekali dan maksimal itu 6 bulan sekali karena takutnya nanti drive kalian akan mengalami suatu masalah yang tanpa kita sadari. Nah, jadi kalian tinggal pilih saja untuk drive sistem kalian. Kemudian kalian klik optimize seperti ini. Dan kalau misalkan statusnya itu oke, berarti kalian tidak ada masalah. Kalau misalkan ada masalah, kalian langsung mengatasi masalah yang ditemukan si optimize drive-nya ya. Nah, jika sudah kalian bisa close saja. Nah, kemudian yang selanjutnya ini sifatnya tidak wajib ya, yaitu mereset Windows. Nah, kadang Windows sendiri itu semakin lama ke semakin tua itu tergantung berapa lama usia Windows yang kita udah install di komputer kita atau di laptop kita. Misal kita installnya itu di tahun 2019. Nah, sampai sekarang tahun 2022 masih awet. Nah, belum tentu awet karena Windows kalau sudah semakin lama ya terpasang itu juga akan mengalami berat ya. Jadi Windows akan semakin berat, semakin nge-lag padahal kita sudah men-settingnya. Nah, jadi untuk mereset Windows, kalian tinggal cari di menu pencarian ketik reset, kemudian kalian pilih reset this PC. Nah, jadi sebenarnya gua bakal reset untuk PC gua sendiri itu besok ya, besok. Jadi gua bakal reset. Jadi kalian tinggal klik reset this PC, kemudian kalian klik reset PC, kemudian kalian bisa pilih antara keep my files atau remove everything. Jadi ini tergantung kalian. Dan di sini kapan sih kita itu perlu mereset ya PC atau laptop kita? Nah,
Kalau bisa ya, kalau bisa itu minimal ya minimal. Minimal itu 6 bulan sekali, ya 6 bulan sekali, dan maksimalnya 1 tahun, ya. Karena di sini gua pengennya riset besok ya, jadi kalian tinggal tunggu saja. Kalian bisa pilih, kalau misalkan gua mau yang keep my files ya, karena gua ada file-file penting, jadi gua bakal simpan. Nah, di sini kan nanti otomatis getting things ready. Nah, di sini kalian bisa langsung nih, ya. Dan di sini ada restore. Jadi ini untuk aplikasinya bisa dikembalikan. Jadi di sini gua do not restore karena ini benar-benar gua reset untuk besok. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kalian tinggal klik next dan nanti kalian bisa langsung reset PC-nya ya. Dan ingat untuk waktunya itu nggak setiap hari ya. Itu hanya 6 bulan sekali, yaitu minimal ya minimal, oke? Nah, jadi untuk cara yang terakhir itu adalah mendiblot Windows kalian. Nah, diblot itu artinya menghapus aplikasi bawaan. Ya, jadi katakanlah kalau kalian habis menginstal ulang atau istilahnya menginstal Windows, nah itu kan pasti akan ada aplikasi bawaan dari Windows seperti Twitter, Skype, atau mungkin Office ya. Nah, itu kalau misalkan aplikasi tersebut tidak dipakai, nah kalian wajib menghapusnya atau bisa mendiblot Windows kalian. Ya, jadi kalau misalkan kalian diblot itu akan semakin lancar untuk Windows-nya karena aplikasi tersebut sudah dihilangkan atau sudah dihapus selamanya. Nah, jadi bagi kalian yang bingung untuk mendiblot Windows itu caranya bagaimana, kalian tinggal cek saja link yang ada di deskripsi video karena sudah saya sediakan untuk panduan gimana cara untuk mendiblot Windows ya, oke? Oke, jadi video tentang cara agar Windows kalian semakin lancar pada PC dan laptop sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak pada teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ini ya, oke? Oke, video sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya. Dadah!